Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas tentang konsep biaya dan akuntansi biaya. Perkenalkan, saya Rihadatul Aisy dengan NIM 2230404163. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 2230404137. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrial dengan NIM 2230404003. Konsep biaya atau cost konsep merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil. Kita tidak dapat menggunakan satu klasifikasi biaya untuk semua keputusan, karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. Untuk memenuhi tujuan ini, kita perlu mengklasifikasi biaya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Biaya dalam akuntansi biaya diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya dalam artian cost dan dalam artian expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan ke dalam neraca. Contohnya, persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan supplies atau aktiva yang belum digunakan. Beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini dimasukkan ke dalam laba rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contohnya, beban penyusutan, beban pemasaran, dan beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan kemudahan penelusuran atau traceability. Kemudahan penelusuran menunjukkan mudah atau tidaknya penelusuran biaya hingga ke objek biayanya. Semakin mudah biaya tersebut ditelusuri ke objek biayanya, semakin akurat pembebanan biaya tersebut ke objek biaya. Objek biaya atau cost object adalah segala sesuatu yang akan diukur dan dihitung biayanya. Objek biaya dapat berupa produk, departemen, proyek, aktivitas, pelanggan, dan lain-lain. Terdapat dua klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Mudah berarti penelusurannya tidak terlalu rumit sehingga tidak memerlukan biaya yang mahal. Akurat berarti biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya tersebut dapat dihitung secara akurat karena tidak memerlukan alokasi biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Hal itu karena biayanya dikonsumsi secara bersama oleh beberapa objek biaya. Disebut juga dengan biaya bersama atau common cost. Biaya ini dibebankan kepada produk dengan menggunakan alokasi. Keakuratan pembebanan biaya ke objek biaya sangat dipengaruhi oleh keakuratan pemilihan dasar alokasi. Jika dasar alokasinya tidak akurat, pembebanan biaya ke objek biaya juga tidak akurat. Oleh karena itu, masalah utama dalam penghitungan biaya suatu objek adalah pembebanan biaya tidak langsung, yaitu bagaimana membebankan kepada produk secara akurat agar tidak terjadi harga pokok produk terlalu tinggi atau terlalu rendah. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Struktur organisasi perusahaan dapat dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu fungsi produk, fungsi pemasaran, serta fungsi administrasi dan umum. Fungsi produk adalah fungsi yang kegiatan utamanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Fungsi pemasaran adalah fungsi yang kegiatan utamanya memasarkan produk yang telah dihasilkan. Fungsi administrasi dan umum, kegiatan utama fungsi ini berkaitan dengan aspek administrasi dan manajerial. 3 klasifikasi biaya berdasarkan fungsi utama organisasi. Yang pertama, biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi. Biaya produksi terdiri atas biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, beban pemasaran adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi pemasaran, beban gaji karyawan pemasaran, beban iklan, dan ongkos angkut penjualan adalah beberapa contoh dari beban pemasaran. Yang ketiga, beban administrasi dan umum adalah biaya yang berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum, beban gaji karyawan departemen personalia,
beban penyusutan peralatan Departemen Akuntansi, dan beban perlengkapan Departemen Keuangan adalah beberapa contoh dari beban administrasi dan umum. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Perilaku biaya mengkaji hubungan total biaya dan biaya per unit dengan perubahan output prefer aktivitas. Dalam hal ini, biaya dihubungkan dengan output prefer aktivitas tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi biaya. Akuntansi biaya yaitu suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk. Selanjutnya yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yaitu memerlukan informasi biaya harga pokok produksi per unit. Informasi harga pokok produksi per unit dihasilkan oleh akuntansi biaya. Akuntansi keuangan memerlukan informasi harga pokok per unit untuk tujuan penilaian persediaan di laporan posisi keuangan dan perhitungan harga pokok penjualan yang terdapat dalam laporan laba rugi. Akuntansi manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi per unit diantaranya untuk perencanaan biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu Flexible Manufacturing System atau disingkat dengan FMS, merupakan proses komputerisasi pabrik yang meliputi komputerisasi desain, komputerisasi produksi, dan mesin atau robot yang dapat diprogram. Ada beberapa dampak dari FMS diiktisarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengurangan waktu sit up atau pengalihan produksi. Yang kedua, efisien dalam memproduksi beragam produk dalam jumlah kecil. Ketiga, siklus umum produk yang semakin pendek. Yang keempat, pergeseran dari produksi massal dengan produk standar menjadi produksi dalam jumlah kecil dengan beragam produk. Yang kelima, perbaikan kualitas dan keandalan produk. Yang keenam, lama produksi yang semakin pendek yang berdampak terhadap penurunan tingkat persediaan dan biaya persediaan. Selanjutnya yaitu Total Quality Management, adalah suatu proses perbaikan berkelanjutan untuk meraih kepuasan pelanggan sepenuhnya. Sasaran TQM adalah menghasilkan produk dengan catatan nol. Produk catatan adalah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Standar kinerja dalam konsep cacat nol adalah melakukan secara benar pada kesempatan pertama. Selanjutnya yaitu aktivitas nilai tambah atau value added activity, adalah aktivitas yang memberikan nilai value kepada pelanggan. Selanjutnya, throughput time adalah waktu nilai tambah dengan waktu tidak bernilai tambah. Throughput time menunjukkan interval antara pemrosesan bahan dan pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pabrik GIT, adalah pengurangan throughput time melalui pabrik GIT dilakukan dengan menghindari kemacetan dalam produksi. Selanjutnya cacat nol, yaitu pengurangan output time melalui cacat nol dilakukan dengan menghindari produk cacat. Selanjutnya pabrik seluler, pengurangan throughput time melalui pabrik seluler dilakukan dengan cara mengelompokkan mesin secara bersama. Persediaan GIT, pengurangan output time melalui persediaan GIT dilakukan dengan memperkecil persediaan, bahkan jika memungkinkan persediaannya nol. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan membacakan tentang akuntansi biaya tradisional. Akuntansi biaya tradisional dalam teknologi yang stabil dan produksi massal dengan produk yang standar atau homogen. Karena perusahaan menghasilkan produk yang standar atau homogen, perhitungan harga pokok produktif relatif mudah. Harga pokok produk per unit diperoleh dengan cara membagi total biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan. Selanjutnya, akuntansi biaya tradisional ditetapkan di lingkungan operasional yang banyak menggunakan tenaga kerja atau padat karya. Selanjutnya, akuntansi biaya tradisional ini hanya membebankan biaya produksi ke produk, sedangkan
Biaya lain berkaitan dengan produk seperti beban penelitian dan pengembangan, beban pemasaran, beban distribusi, dan beban layanan pelangganan tidak akan dibebankan kepada pokok produk. Oleh karena itu, akuntansi biaya tradisional tidak memadai untuk manajemen biaya strategi. Kemudian, perhitungan harga pokok produk akuntansi biaya tradisional dilakukan setelah produk selesai dibuat. Selanjutnya saya akan membacakan tentang akuntansi biaya kontemporer. Perubahan lingkungan bisnis menuntut perlunya perubahan pengembangan dalam sistem akuntansi biaya baru. 1. Komponen biaya produksi. Lingkungan operasional kontemporer menekankan pada otomasi yang mengakibatkan pergeseran padat karya menjadi padat modal. Akibat dari pergeseran ini terjadi perubahan komposisi biaya produksi karena tenaga kerja langsung memiliki komposisi yang kecil dalam biaya produksi, sedangkan overhead pabrik memiliki komposisi yang signifikan dalam biaya produksi. Selanjutnya, perhitungan harga pokok berbasis aktivitas. Akuntansi biaya kontemporer harus mampu memberikan informasi biaya yang akurat mengenai suatu objek biaya untuk mendukung pengambilan keputusan. Perubahan mendasar akuntansi biaya kontemporer adalah fokusnya pada aktivitas atau proses, bukan pada fungsi produksi atau unit dalam organisasi. Dalam manajemen biaya kontemporer, aktivitaslah yang dikelola, bukan biaya, yaitu dengan cara mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah dan aktivitas bernilai tambah. Berikutnya, perhitungan harga pokok Kaizen atau Kaizen costing. Dirancang untuk menjamin perbaikan kelanjutan. Konsep dasar Kaizen costing adalah pengurangan biaya secara berkelanjutan. Kaizen costing menetapkan target pengurangan biaya yang dicapai, bukan target biaya yang harus dicapai sebagaimana dalam akuntansi biaya tradisional. Selanjutnya, perhitungan harga pokok daur hidup produk atau life cycle costing. Perhitungan harga pokok ini ditetapkan terhadap produk yang memiliki umur pendek. Produk yang memiliki umur pendek adalah produk berbasis teknologi seperti elektronik, telepon seluler, dan otomotif. Perhitungan harga pokok daur hidup produk melacak dan mengumpulkan biaya produk mulai dari penelitian, pengembangan, sampai dengan pemasaran akhir ke pelanggan. Berikutnya, perhitungan harga pokok target atau target costing. Perhitungan harga pokok target umumnya ditetapkan di tahap pengembangan produk baru. Sebelum produk dibuat, perusahaan menetapkan harga yang pelanggan bersedia membayar dengan mempertimbangkan harga pesaing dengan tambahan fungsi produk. Dan yang terakhir, backflow costing. Backflow costing ditetapkan di perusahaan yang telah mengaplikasikan konsep just in time atau JIT untuk persediaannya. Perhitungan harga pokok ini menghindari penelusuran biaya sepanjang dalam proses edukasi. Perhitungan harga pokok ini mempercepat proses akuntansi karena tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat pemakaian bahan baku dan tidak ada ayat jurnal untuk mencatat selisih biaya. Perhitungan harga pokok ini mengeliminasikan aktivitas akuntansi yang tidak bernilai tambah dalam bentuk penjurnalan dalam pencatatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.